beasiswa full untuk yatim piatu mualaf duafa. Berjalan terus, masih sewa rumah, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Selama 3 tahun pertama semuanya adalah para perempuan dan semuanya full beasiswa dan dikhususkan hanya untuk yatim piatu mualaf duafa saja. Di tahun keempat, kemudian ini teman-teman hafal ya. Ntar kalau orang nanya sejarah masakan hafaz, ceritain kayak masih ceritain ya. Karena udah mendengar tiap hari. Tahun keempat, mohon izin Ustaz dan Kak Dude, mulai banyak permintaan dari teman-teman yang bukan yatim, bukan duafa mau belajar. Kita akhirnya membuka kurang lebih kuotanya sekitar 20%-an saja, bahwa kita masih berkonsentrasi fokus untuk beasiswa yatim piatu mualaf duafa dan yang berprestasi. Jadi teman-teman yang berbayar ada dengan kuota yang sangat sedikit untuk subsidi silang maupun untuk membantu dalam pengembangan dakwah Al-Quran. Kemudian di tahun keempat juga akhirnya datanglah para laki-laki ini. Dikarenakan apa? Waktu 2019 kami ada wisuda di JCC Ustaz, ada 70 orang wisuda. Dan pada qadarullah mengundang Syekh Mishari Rashid dari Kuwait. Dan kita semua tenaganya perempuan. Jadi kita kesusahan, ternyata kalau perempuan semua ternyata susah. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu kita susah dan langkah kita tidak terlalu panjang kalau perempuan-perempuan saja. Dan kemudian belum lagi bahwa masjid-masjid kita menginginkan imam, dai, penceramah dan sebagainya. Sehingga hadirlah teman-teman ikhwan ini. Teman-teman ini diseleksi dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mereka memiliki program 1 tahun 30 juz Al-Quran. Kenapa sangat singkat? Karena sebenarnya khususnya teman-teman yang beasiswa dengan seleksi yang sangat ketat, seleksi beasiswa akhwat yang sangat ketat. Kemarin sebelum corona ada 1000 orang dan kita ambil 60 untuk ada di kota Medan. Dan saat ini teman-teman tahu pendaftaran naskah pas akhwat khususnya sudah menembus kepada 800 orang dan ini masuk kepada gelombang kedua. Jadi banyak yang ingin masuk kemari. Jadi kalau teman-teman yang sudah masuk ke sini tolong kata Kak Dude tadi ya, harus sungguh-sungguh belajarnya ya, bersyukur dengan sungguh-sungguh belajar karena banyak orang-orang ingin masuk ke sini tapi kadang-kadang mereka tidak lulus seleksi pasukan kufar. Setelah 1 tahun 30 juz, mereka ada masa pengabdian Ustaz, di mana sebagian dari mereka akan dikirim ke berbagai macam tempat di seluruh Indonesia untuk kembali mengajarkan Al-Quran, atau sebagian dari mereka dikader lagi untuk masuk kepada berbahasa Arab. Jadi di sebelah itu lingkungan khusus berbahasa Arab, jadi tak khusus bahasa Arab selama 6 bulan. Sebagian dari mereka bertugas. Dan kami memiliki pengurus sekitar 170 orang pengurus yang semuanya adalah anak-anak yang dulunya selesai 30 juz dan sekarang dengan kehebatan mereka menjelma sebagai orang yang mengembangkan pesantren ini. Kami ada di sekitar 10 cabang di daerah Sumatera, Medan, Padang, Jambi, Batam, Bogor, Depok dan tempat-tempat lainnya ya. Dan Masya Allah, dan Alhamdulillah banyak orang-orang baik Ustaz, bahwa saat ini baik di Jakarta maupun di Kota Medan kami telah bekerja sama dengan lebih kurang 10 universitas dan mereka memberikan beasiswa kuliah untuk S1, S2. Tadi betul apa kata Kak Dude teman-teman sekalian, bahwa kita semua di Maskan Hafaz memikirkan masa depan teman-teman sekalian. Tidak hanya 30 juz selesai, tapi bagi mereka yang kita lihat Masya Allah punya potensi untuk jadi orang-orang hebat, Insya Allah beasiswanya tersebar banyak ya teman-teman sekalian untuk terus melanjutkan perkuliahan. Atau bagi teman-teman yang ingin fokus dengan ilmu-ilmu tertentu, maka biasanya kita akan kasih pelatihan-pelatihan. Dan insya Allah mohon doanya Ustaz Wijayanto dan Kak Dude juga, insya Allah tahun 2023 kita akan buka, mudah-mudahan Allah mudahkan cita-cita. Insya Allah kita akan buka cabang di Mesir, di mana diawali dengan daurah terlebih dahulu, kemudian menjadikan asrama untuk teman-teman yang ada di Ma'had Azhar maupun yang berkuliah di Universitas Al-Azhar, semata-mata agar teman-teman lebih mudah untuk melangkahkan kaki ke sana insya Allah. Begitu profil tentang kami Ustaz, mohon bimbingan dan bantuannya dan pengarahannya. Ustaz Wijayanto ini Masya Allah ya, kalau mau boleh dan kita saling bercengkrama. Terima kasih Ustaz, mungkin terlihat sederhana tapi itu berarti besar buat saya pribadi. Beliau menyemangati umat untuk terus berdakwah dan beliau mengatakan selalu berada di sisi umat untuk berdakwah insya Allah. Jadi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana pemaparan dari guru kami. Ini tempat perjuangan Ustadz, baru saja sekitar 2 tahun kami berada di sini. Dan ini gedung akhwat, laki-lakinya belum ada gedung. Kami masih berjuang untuk mengumpulkan donasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan mudah-mudahan mohon doanya ya ikhwan ya, doain mudah-mudahan punya gudang ikhwan sendiri supaya nggak numpang-numpang lagi ke sini ya. Baik, sekian daripada umat. Tafadhal Ustadz, silakan memberikan pelajaran-pelajarannya kepada kami. Dan mohon izin nanti akan ada anak-anak kami yang bertanya kepada Ustadz. Tafadhal Ustadz. Oh iya, belum dibacain Ustadz.
ininya profil Ustaz. Jadi Ustaz Wijayanto, Masya Allah, silakan Ustaz. Beliau lahir 27 Desember 1968, Masya Allah, lahir di Surakarta, Indonesia. Dan beliau menyelesaikan perkuliahannya di IAIN Sunan Kalijaga, Universitas Gadjah Mada, dan S2-nya di Universitas Islam Internasional Islamabad. Alhamdulillah, hari ini beliau banyak dikenal dan warawiri di televisi, dan kita patut berbangga. Beliau yang hebat ini Allah takdirkan untuk berada di sini dan langsung, kita nggak lihat TV lagi, nggak lihat di sosmed lagi, langsung berhadapan dan melihat tatap muka dengan guru kita. Silakan Ustaz memberikan materinya kepada kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata aksi itu sama dengan reaksi. Ternyata ketika saya salamnya pelan, jawabnya juga pelan. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Tadi yang salah bukan saya. Yang salah saya karena saya memberikan salamnya terlalu kurang semangat. Karena belum berbuka saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya taklimi, saya doakan, saya banggakan, saya muliakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatannya, berikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Ustazah Albi, guru saya juga, Mas Rio dan juga Mas Dudi Herlino, Ustaz Dudi Herlino. Alhamdulillah semua yang hadir, para asatid yang hadir dan juga pokoknya semuanya mudah-mudahan dijaga kesehatan. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan yang hari ini datang semuanya jadi penghuni di surga nanti. Pokoknya hari ini yang sakit-sakit Allah beri kesembuhan, yang masih jomblo-jomblo segera didekatkan jodohnya. Yang masih punya tanggungan hutang, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Kalau berhutang juga aminnya kencang. Hari ini saya speechless, nggak bisa ngomong apa-apa karena saya tidak membayangkan kalau ada peternakan ulama-ulama besar yang akan saya salah satu yang ingin daftar di sini. Masya Allah. Saya punya lembaga di Jogja. Memang santrinya baru 2000. Masya Allah. Basicnya bukan penghafal Quran. Pendidikan dari mulai 2 tahun sampai mau mati. Masya Allah. Karena saya punya batita bawah 3 tahun, itu boleh disekolahkan di bias beli filosofi, nanti bina anak soleh. Masya Allah. Dari mulai batita bawah 3 tahun, kemudian playgroup, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi saya punya, dan sampai ada namanya senior school. Senior school itu tadinya sekolah lansia, tapi saya nggak suka kata-kata lansia, maka saya buat namanya senior school. Yang boleh daftar yang sudah pensiun. Jadi kalau belum pensiun di atas 60 tahun, itu pun diprotes. Karena ternyata ada yang pensiun 55 tahun, makanya saya buka sekarang mulai 55 tahun.
Programnya cuma 6 bulan, tapi setiap angkatan nggak mau di wisuda, pengennya wisuda Israel. Ya, Israel karena memang ikut terus dengan anak saya. Dan saya pesan kepada Oki, mudah-mudahan musrifah saya nanti saya ngambil dari sini. Karena setiap musrifah saya itu kawin di bawah suaminya, maka saya selalu kekurangan musrifah untuk itu. Basicnya sederhana, lulus SMP di tempat saya hanya cukup 3 juz, lulus SMA 5 juz. Kecuali yang tak khusus, nanti yang bukan di tempat saya itu nanti beda karena mereka lulusannya nanti di Mesir, di Medina dan ya. Kalau yang tempat saya ada yang UGM, ITB, IPB dan pokoknya sekolah umum. Jadi alhamdulillah, dan saya baru 22 tahun itu, jadi mohon maaf. Jadi sekarang alhamdulillah sudah ada 24 kota. Di Jogja sendiri ada 2000, itu di 9 tempat, jadi nggak mungkin dapat satu lokasi yang itu. Makanya saya senang nanti karena saya banyak belajar dari sini. Dan adik-adik yang ke Jogja, kapanpun, berapa orang pun silahkan nanti komunikasi dengan saya, silahkan nanti ikut di tempat saya, nanti makan gratis, tinggal gratis, dan bisa pulang nanti. Jadi jangan semua, gantian. Hari ini Masya Allah, ini hari yang sangat mulia. Sayyidul Ayam, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Syuhur, Syahrul Ramadan. Ramadan ini bulan yang paling istimewa. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hei, hei, halo. Halo, hei, halo. Halo, hei, hei, halo, hei. Ini kelemahan kita, adik-adik. Kelemahan kita itu malas untuk berpikir. Maka nanti malam ini saya ajak Anda untuk mau berpikir, karena saya mau cerita. Saya dulu sejak sekolah itu selalu di negeri dan luar negeri, maksudnya swasta. Saya dari mulai SD, SMP, SMA sekolahnya di negeri, tapi pulangnya di pesantren. Kuliah saya di UGM, tapi double di IAIN. Jadi saya sarjana sosial, tapi juga sekolah di IAIN. Maka saya juga SAG, sarjana alam goib. Saya ngambil di kependudukan UGM, tapi saya harus melanjutkan master saya di Pakistan. Jadi mohon maaf, selama timsal 3 tahun di sana. Jadi saya bisa bahasa Pakistan, bahasa Afgan, Persia sedikit, India juga bisa sedikit, Bangladesh juga sedikit, sedikit-sedikit tapi agak ya. Dan saya kemudian ngambil S3 juga sandwich, separuh di Indonesia, separuh di Inggris. Jadi saya ngambil psikologi. Psikologi itu gampang, nanti para hewan kalau nyari istri jangan cari wanita yang berkacamata. Nah, itu ada teman psikologi modern, wanita itu berkacamata kalau udah nikah cenderung kurang setia. Itu teman psikologi. Kenapa adik? Karena wanita yang berkacamata udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata. Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, tapi untuk nyari handphone, itulah wanita zaman now. Sampai di dalam selimut saja wajahnya memancarkan nur, bercahaya bonusnya di dalam bukan wajah bersinar tapi mainan hand. Halo, masih bisa fokus? Nah, biasanya fokus banget. Nanti saya cek fokusnya dulu karena saya nanti harusnya saya jam 10 live, tapi alhamdulillah bisa tukar sama soulmate besar saya. Jadi malam ini saya tukar soulmate, nanti besok malam Sabtu Minggu saya jam 10 sampai setengah 6 pagi saya di studio. Karena jam 10 sampai jam 1, sambung lagi jam 2 itu festival Ramadan, sambil lagi jam 2 sampai jam setengah 6. Ya, nanti jam 7 lagi di komen di CNN biasanya jam 9 itu Trans 7, kemudian sore itu nanti di Kompas TV, di Indosiar, di TV One,
Gak usah dihitung, itu rezeki saya. Malah saya menggantikan Ustaz Oki yang tidak mau ke banyak TV akhirnya. Yang saya sanggupi sebenarnya cuma 2 stasiun saja, karena nggak enak head to head. Setiap menjelang buka selalu di TV One ada saya, di Kompas ada saya, di Indosiar ada saya. Nggak enak masa head to head. Tapi karena menyelamatkan sudah bikin program kontrak dengan sponsor, ternyata ada beberapa ustadz-ustadz yang digrounded karena masuk list radikal. Kalau saya radikul, agak dingin ya. Saya nggak tahu Ustaz Oki masuk nggak di ya. Saya masuk, alhamdulillah nggak tahu masuk pakai malah lupa saya. Ini masih dipakai, jadi saya menyelamatkan itu. Halo, tangan kanan diangkat semuanya, ya tangan kanan diangkat, ya gerakkan, saya jadi tali sufi. Bagi kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir nanti ada tali sufi. Orang yang terakhir kali nggak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Anda tidak sedang menggerakkan. Ini kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. Lebih lagi, kayak mau copot biar nggak pikun, biar terus. Semua lihat saya, agak jodok, tegakkan. Semua lihat saya. Lebih lagi, kayak mau copot biar lagi, pegang dagu. Nah, berarti masih bisa fokus. Halo, boleh lihat saya? Saya tidak yakin. Kenapa saya nggak segera mulai? Karena saya ingin semuanya fokus dulu ke saya dulu. Bisa fokus? Bisa. Tanda orang fokus jawabannya tidak boleh lebih dari 5 detik. Karena kalau lebih dari 5 detik berarti fisiknya di sini, tapi pikirannya tidak di sini. Yang sulit dari amal agama itu hudurul qulub, hadirnya hati. Makanya syarat untuk ilmu itu harus tawajuh. Tawajuh itu menghadapkan wajah seluruhnya dan seluruh tubuhnya. Nggak boleh kita taklim di sini ada yang menghadap ke parkiran, ada ke sana. Itu dapat ilmu tapi nggak dapat pahala. Pahala hajinya nggak dapat, pahalanya pahala ilmu. Karena tertib bagi satu amal itu ibarat wudhu bagi sholat. Kalau orang habis kencing langsung, mohon maaf, kencing langsung sholat, kira-kira sholatnya diterima nggak? Itu ibarat kita adakan kajian tapi nggak pakai tertib, nggak pakai adab. Saya ngajar sini ada yang dilatih di sana, ada yang naik di sana, ada yang sana. Nanti hanya dengar dapat ilmu, tapi nggak dapat keberkahan dari pengajian. Dan malaikat memberkahi orang yang taklim seperti ini, bukan nonton TV. Nonton TV itu pahalanya pahala ilmu, karena nggak ada tertib. Mau dengerin sambil kakinya ke atas, sambil masak, sambil nggak masalah. Ustaz Oki kalau di TV saya juga kadang-kadang dengerin, tapi saya sambil ngapa-ngapain. Bahkan kaki saya di atas gitu nggak masalah itu semua. Nah, maka disinilah pentingnya ada, harus tawadhu. Kedua, nanti kalau adik-adik sudah bersuami istri, kalau suami istri kalau dipanggil itu harus menghadapkan seluruh wajahnya. Misalnya di sini ini Oki yang dengan Mas Rio, maka dia tidak boleh nolehkan. Ada apa? Harus seluruh tubuhnya, kayak orang buta sedang dipanggil. Misalnya sini Dude yang manggil dari situ, nggak boleh ini, seluruh tubuhnya, kayak orang buta dipanggil. Orang buta itu kalau panggil Wijayanto, di mana yang manggil dia pasti mencari arah suara. Nggak ada orang buta ngomong kok gimana makanya nggak. Tapi ya nggak usah gitu banget. Oh ini ada apa Mas Rio? Ya nggak usah. Itu namanya muwajahah. Nanti adab dan sampai nanti dalam keterangan ulama, bahkan kalau kita sedang berhadapan suami istri karena dipanggil, kok ada mubadir, misalnya goreng tempe gosongnya tidak dihitung dosa. Karena bagaimana tawajuh ketika dipanggil suami atau dipanggil istri. Kita sedang nyuci mobil, tiba-tiba air disport-sportkan, dipanggil suami, kita noleh di situ, airnya kan mubadir gitu. Tidak dihitung dosa. Nah, dalam rangka bagaimana tawajuh. Oke. Baik, halo. Gaji sewa apa? Nah, bagus. Ini yang jawab ini tidak boleh lebih dari 5 detik. Maka yang sulit dari sholat bukan mengerjakan sholat, bukan tarku ala kulli syai,
tapi tarku ala khiyali kulli syai'. Yang sulit dalam amal agama meninggalkan pikiran di luar sholat, meninggalkan pikiran di luar pengajian. Kalau meninggalkan kerjaan gampang, meninggalkan pikiran tentang kerjaan. Makanya sholat itu nggak boleh dua hal. Satu, la sholata fi hadrati ta'am. Tidak boleh sholat dengan meninggalkan makanan. Kalau makanan siap, makan dulu baru. Jangan sampai sholat sambil mikir makanan. Makanan enak tinggal sholat. Tengah-tengah balap don, punting, waduh. Amin. Akhirnya sholatnya kulhu. Allah hus. Atau menahan dua lubang. Kentut, kencing, berak jangan ditahan. Adik-adik misalnya tidur itu rasa kentut sekalian wudhu lagi. Karena jangan sampai kita terganggu karena menahan dua lubang wudhu. Bismillah. Udah imamnya kelamaan kurang aja. Walau tahun yang lain amin dah. Waktu udah sampai atahiyat sayang banget loh. Sudah atahiyat akhir tasawuf subuh kok berasa kentut dijepit-jepit. Assalamualaikum saya mudut luar biasa. Padahal kalau dijepit itu daya jepitnya kalah, ukurannya malah panjang. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Karena antara hulu sama hilirnya itu jauh, jadi malah vibrasi. Mereka gagal. Hadirnya hati. Saya tidak yakin apakah fisik di sini, tetapi ruh, mental dan pikirannya ada di sini. Maka saya cek dulu supaya hadir dulu. Halo. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Negro ini warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Orang warnanya apa? Celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu ya, masih ada yang malam-malam enggak tahu. Hanya di sini ada kelelawar tidurnya waktu malam. Baik. Halo. Masih lanjut. Bulan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Keistimewaannya banyak sekali, nggak mungkin sampai setahun dan nggak selesai. Di antaranya adalah satu-satunya bulan yang ditulis yang disebut dalam Al-Quran hanya Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan. Disinilah banyak diturunkan maghfirah, rahmat dan berkah. Disinilah dilipat gandakan semua pahala. Disinilah ada luar biasa, siangnya diwajibkan puasa, malamnya penuh amalan, diringankan semua ibadah, sholat lail itu semuanya sepertiga malam. Tapi khusus Ramadan boleh diawalkan. Disinilah oleh secara manawi hadis-hadis bagaimana dibebaskan dari api neraka, pintu surga dibuka, segala macam secara manawi. Karena hadis yang mengenai dibebaskan neraka itu hadisnya dari. Tetapi secara manawi ya, karena di situ banyak maghfirah, banyak ampunan. Puasa ini amal yang paling mudah diterima, tetapi sayang ada puasa yang sia-sia. Seluruh ibadah manusia bisa untuk manusia kecuali puasa asyamuli wa ana ajri. Sholat bisa nggak untuk manusia? Bisa. Maka ada wailul lil musallin. Kenapa? Karena yuraun. Ada orang gak apa-apa sholat tetapi celaka karena untuk riya, untuk manusia. Sholat biasa-biasa, di belakang ada calon mertuanya, sholatnya dikusulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kelihatan dia lulusan IAIN tadi, masalah. Biasanya hanya kulhu, ina, ini, tapi karena di belakang ada calon istrinya, show off dia. Biasa ganti sapi hikmah, al-ataka, al-baqarah, al-imran, al-nisa, kadang-kadang hadis pun dibaca. Malam dari amin an-nabi hadis yang dibaca. Karena di belakang ada calon, maka sholat bisa nggak difoto? Bisa. Diliput bisa nggak? Bisa. Pak Jokowi nanti sholat Id pasti akan diliput, pasti akan difoto. Tapi puasa tidak bisa. Ini foto pas puasa, ini foto pas nggak puasa, nggak ada bedanya. Karena asyamuli wa ana ajri. Haji bisa nggak difoto?
Saya kalau bimbing umroh, bimbing haji, wajib mematikan handphone di saat tawaf, di saat sa'i, di saat tawaf wajib, di saat, tapi tetap aja ada. Sambil tawaf aja video call, sambil tawaf aja live streaming. Lah baik kalau ini ayah baru tawaf bisa. Bahkan dia tahu kalau udah haji, pulang haji langsung tembok dikasih gambar sajadah, gambar Mekah, gambar Madinah, supaya orang tahu bahwa ini pernah umrah dan haji. Sajadah kok di tembok. Ini kalau sholat gimana? Ini yang sholat Spiderman. Bisa untuk manusia. Diundang pengajian gak datang gara-gara apa? Undangannya kurang aja, ayo ditulis. Itu sudah saya tulis, haji saya 3 kali, ayo. Bisa untuk manusia. Sedekah bisa kan untuk manusia? Bisa. Kadang nyumbang untuk Mas Kanul, Masya Allah. Namanya aja Mas Kanul Ufas. Dari kata sakinah itu di Quran ada 5 artinya. Sakinah ini, jadi semua saya terangkan nanti, jadi nggak habis ini. Ini strategi marketing biasa nanti diundang lagi, maka nggak saya tuntaskan. Ya. Sakinah itu berarti tempat tinggal. Makanya orang Arab kalau tanya rumah, aina tasku, di mana kamu bersakinah. Sakan itu, maskan itu adalah tempat tinggal yang tenang, yang aman dan nyaman. Maka kalau ada orang itu, mohon maaf, aman nyaman di rumah, berarti dia sedang dapat sakinah. Makanya kalau Mas Rio sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Kalau dari kantor pengen segera pulang, itu sakinah di rumahnya. Maka makanan paling enak harus makanan istri, karena itu sakinah. Kopi paling enak harus kopi bikinannya Mbak Oke. Tapi nggak bisa masak, GoFood. Jadi sebelum suami datang GoFood, suami datang masak, itu sakinah. Berikutnya ada optimistis. Maka adik-adik harus ini berkenaan dengan perang Badar. Waktu perang Badar, umat Islam kok jadi ke sana Mas Kangan. Mau menyampaikan yang Ramadan belum selesai. Nah, itu kapan itu kontraknya belum sampai sana. Ya nanti aja. Lanjutkan sakinah apa lanjutkan ini dulu ya? Ya? Mas Kangan dulu. Yang mana? Jadi dua-duanya ya. Dua-duanya nanti habis sahur ya. Sakinah berikutnya optimis berkaitan dengan perang Badar. Waktu perang Badar itu umat Islam hanya 300. Ya saya singkat saja. Atau boleh coba dibacakan surat Al-Fatihah? Atau browsing sebentar atau Al-Fatihah ayat 18 atau Al-Fatihah ayat 4, nanti dua-duanya itu. Surat ke-48 Al-Fatihah. Surat ke-48 Al-Fatihah ayat, boleh ayat 4 dulu boleh, 18 boleh. Dua-duanya itu sakinah semua. Wa hadi anjala. Ayat berapa sih? Ayat 4 dulu boleh. 4 itu kaitannya dengan tidak boleh saling curiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Jadi ayat ini untuk menguatkan umat Islam supaya tidak lagi. Jadi ketika perang Badar, umat Islam merasa 300 mosok melawan 1000, padahal perlengkapannya sangat minim. Maka Allah tunjukkan salah satunya diberi kekuatan secara dohir, dibikin di Badar. Nanti kalau umroh haji nanti saya ajak ke Badar. Badar itu tidak bisa dikepung karena membujuk. Jadi di Badar itu tidak bisa, kalau di Madinah gampang banget ngebom. Tapi karena Madinah itu kayak Anda belum nggak pernah ke Madinah, jadi ya mohon maaf saya cukup
Panjang. Saya haji baru 20 kali ikut dengan umrah itu baru 56 kali menurut hitungan saya. Jadi ya semuanya gratis malah dibayar saya. Jadi lanjut terus ya. Gimana nih, saya ibarat bulan yang tenggelam di bawah sinar matahari. Satu ada Duderlino aja saya duduk bareng gak nyaman. Ya kompetitor saya terlalu berat ini. Kedua ada masalah, ini mengingatkan Ramadan. Siapa namanya? Usama masalah. Nanti foto bareng jadi saya pakai masker aja. Karena Ramadan ini, oke, balik Ramadan aja nggak jadi itu ya. Tapi menang dari 300 itu karena ada sakinah. Sakinah itu optimistis. Ketika ada orang optimis untuk masuk surga, itu disebut dia punya sakinah. Sakinah berikutnya itu tidak boleh saling curiga. Ketika dulu umat Islam baiat, jadi baiat itu saling curiga karena kenalnya nggak terlalu dekat. Jangan-jangan ini 01 ternyata 02 dikira cebong ternyata kampret. Dikira kampret ternyata cebong, dikira bimbang ternyata kabur. Maka Allah turunkan, umat Islam yang baiat itu baiknya kepada Allah. Nanti dalam surat Al-Fatihah juga. Itu. Maka jangan ada saling curiga. Sejak saat itu orang tidak saling curiga. Jangan-jangan ikut baiat tapi sebenarnya dia mata-mata. Maka nanti kalau bersuami istri yang sakinah tidak boleh saling mencurigai. Dimulai dari handphone. Handphone suami today tolong harus bisa dipakai istri. Handphone istri harus bisa dipakai istri. Kalau suami handphonenya di password, kemana aja dibawa, kemana dibawa, tidur bawa, disentuh istri aja marah-marah, sudah nggak beres. Berarti tidak ada sakinah, tidak ada transparansi. Apalagi namanya. Nama di sini Oki, tapi ditulisnya Bebek, Yayang, Cinta, Mama, itu Ayang, itu boleh. Oke, Hane, oke. Tapi kalau namanya Oki, tapi ditulisnya di sini Mabes Polri, Brimob, Baris Krim, gitu. Apalagi istrinya ditulisnya Bude, nanti kontaknya Elisa ditulis di situ Mak Lampir. Jadi asal ada telepon sampai sini itu sudah alamat. Nanti dicek Elisa ditulisnya di situ siapa? Ya itu Mama itu semuanya. Nah, kalau perlu handphone suami sesekali serahkan istri seminggu biar dipakai istri, terus Dude beli lagi dengan nomor baru disimpan di kamar. Ya. Sakinah berikutnya nanti tidak boleh saling menyakiti berkenaan dengan Nabi Yusuf. Ini karena Yusufnya datang. Nanti saya terangkan Yusuf dalam dua aspek. Satu, dalam aspek oleh Khalid Ahmad Asy'ari, ulama besar di Saudi. Beliau mengatakan Ramadan ini ibarat Yusuf bagi 12 saudara. Nabi Yakub itu punya anak 12, tapi yang paling istimewa adalah Yusuf. Gara-gara Usama datang jadi terinspirasi Yusuf. Dan Yusuf itu bukan hanya outer beauty, tapi inner beauty. Maka nanti ketika Yusuf itu saya ulang dari awal tadi tentang bagaimana sakinah dipakai untuk pisau. Orang Arab dulu nyebut pisau itu dengan mutia, tapi sejak turun ayat Yusuf ayat 31 ayat sudah dibaca karena ada Dude Yusuf 31 ya. Terjemahannya saya nggak apa-apa Yusuf. Dude Iqra boleh jilid 2 kan? Ya, dapat. Yusuf ayat 31, maka jadi tahu ya ceritanya Yusuf. Yusuf itu buatan yang luar biasa. Nanti dalam kitab Jawabul Kahfi, Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada 14 kenapa Yusuf dipakai pahlawan keimanan. Karena Yusuf itu anak muda, belum pernah nikah, perjaka, laki-laki, ganteng, kok nggak mau diperdaya oleh wanita, hebat betul. Dan wanitanya cantik, molek, viral, semok, seksi, putih, mulus, beningnya luar biasa. Kalau di sini nggak siapa ya? Nggak. Ini nggak bening-bening amat, biasa. Dan Yusufnya ganteng,
ya kayak Osama, ya udah aja insya Allah. Dan kok nggak mau? Padahal pintu-pintu dikunci kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu. Bahkan tidak ada candid kamera, tidak ada CCTV. Untungnya jadi Yusuf itu orang Timur Tengah. Kalau Yusufnya saya atau Dude Herlino udah, wah Yuleka beramburadul saat itu. Tapi hebat. Tapi kehebatan itu sampai diceritakan detailnya di dalam Al-Quran. Sampai laki-laki kok mau diperdaya wanita karena gantengnya Yusuf. Masya Allah luar biasa. Tapi hebat, dia bisa mengendalikan nafsu. Ini berkaitan dengan puasa. Puasa itu adalah imsak. Kita itu sering kan kalau mau subuh, sebelum subuh kita dengar apa? Imsak, artinya menahan diri. Dan itulah Yusuf. Makanya bulan Ramadan sama dengan bulan kesabaran. Karena satu, sama-sama menahan diri. Sabar juga menahan diri, puasa juga menahan diri. Dua, pahalanya semuanya tanpa batas. Kalau sabar itu bigawai hisab, kalau Ramadan Allah sendiri yang menilai. Jadi nggak terbatas juga. Jadi sama-sama. Maka bulan Ramadan sama dengan bulan kesabaran. Walaupun sebetulnya ada 11 bulan yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi sekali lagi, betapa pentingnya orang memahami tentang Ramadan ini supaya nanti kita bisa menangkap. Saya ulang tadi, sakinah berikutnya adalah tidak boleh saling menyakiti. Tidak boleh saling menyakiti. Sudah ketemu surat Yusuf ayat 31? Sudah, Ustaz. Iya, bacain. Iya. Artinya, Iya. maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Iya. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya. Dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Ya. Jadi waktu itu Zulekha itu viral di mana-mana, baik di Instagram, di Facebook, di WA group. Ya, dasar Zulekha itu wanita gatal. Budak aja mau diberdaya, budak diberdaya, viral di mana-mana. Ustazah, oke. Viral, katanya dipukul suaminya, apa nih kaitannya? Langsung saya telepon langsung, karena kalau berkaitan dengan saya oke, langsung saya nomornya langsung diangkat. Kalau nggak diangkat saya marahin. Ya. Saya itu telepon menseknek aja langsung diangkat, masuk telepon oke nggak segera diangkat. Ya. Dan ketika viral itu, maka diundanglah seluruh wanita. Ini ceritanya kita angkat jadi semua orang tahu, ya. Begitu diundang, pinter dikasih buah, tapi buahnya bukan pisang. Buahnya yang harus dikupas dengan pisau. Maka ketika orang itu tinggal semuanya, wanita semuanya itu kumpul mau motong, mengupas buahnya itu, pinter. Yusuf dipanggil. Sudah enak-enaknya mau motong, Yusuf dipanggil. Begitu Yusuf dipanggil, semuanya terbelalak. Ada melakukan ini malaikat, ini bukan sembarang ustaz, bukan sembarang manusia. Orang kok gantengnya koto aidiyahunna, maka sikin jamak dari pisau-pisau tadi. Sikin itu di situ sikin, pisau itu dia memotong jari-jarinya nggak berasa. Betapa hebatnya Yusuf. Jadi berarti Yusuf jauh lebih ganteng daripada Dude Herlino, daripada Osama. Anda kira-kira lihat Osama motong jari kerasa itu, Anda ya mohon maaf, kira-kira kalau Anda sudah melihat orang ganteng terus ada disengat kalah jengking masih berasa nggak? Itu karena hebatnya sampai melukai jari-jarinya dia tidak berasa.
Maka nanti kalau Anda jadi suami istri supaya sakinah tidak boleh saling menyakiti. Sakinah berikutnya nanti Anda duduk tenang, tidak boleh saling mengganggu. Itu sakinah. Makanya kalau kita jadi makmum, suruh duduk dalam hadis, suruh berdiri dengan tenang, tidak boleh taswis. Taswis itu mengganggu sebelahnya. Mosok jadi makmum, sebelahnya ngapain kayak ayam disembelih. Itu ganggu. Termasuk apapun, termasuk handphone dimatiin, termasuk itu supaya tidak saling mengganggu. Oke, kembali kepada Ramadan. Ini kok bisa jadi maskalah tadi. Nanti keterangannya maskal itu lain kali. Ya, tapi sudah saya sampaikan. Ini masih fokus kan? Masih bisa fokus kan? Tembok itu warnanya apa? Kalau neon di atas warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau tisu warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau kertas warnanya apa? Kalau tisu warnanya apa? Jadi sapi minumnya susu air. Jadi Ramadan ini amalan yang paling mudah diterima karena hanya urusan tiang. Tapi ada orang yang masuk ke Ramadan puasanya sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena ternyata ada beberapa hal yang membuat sia-sia Ramadan. Jadi kam min shaimin laisa lahu min siyami la jubarat. Berapa banyak orang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Itu bisa karena salah niat, karena man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama. Maka niat puasa jangan dicampur dengan yang lain. Kalau puasa sunnah silahkan, tapi kalau puasa wajib, misalnya saya puasa sekaligus penghematan konsumsi biar nggak banyak beli minyak goreng curah misalnya, nggak boleh. Atau puasa sekaligus diet. Nah, saya niat puasa biar sekaligus nggak boleh. Allah tidak menanamkan dua hati dalam satu logam. Kedua, tidak menangkap pesan moral dari puasa. Ketiga, tidak dapat ampunan. Kenapa? Karena Yusuf diibaratkan sebagaimana bulan Ramadan, karena Yusuf itu memaafkan dan melupakan. Catat baik-baik. Maka gagal kita Ramadan kalau tidak dimaafkan oleh Allah dan tidak dilupakan dosa-dosanya. Tidak hanya dimaafkan, tapi tidak hanya dicoret, tapi didelete. Inilah yang harus dilakukan selama Ramadan. Nabi Yusuf itu mau diperdaya, mau dicelakakan oleh kakak-kakak kandungnya. Dimasukkan ke dalam sumur. Setelah masuk dalam sumur, ternyata ada pedagang lewat, saudagar lewat, dikira mau nolong. Ternyata memanfaatkan, ditolong untuk dijual jadi budak. Setelah jadi budak di Mesir, ternyata dasar orang baik kemanapun ketahuan baiknya. Setelah dia, mohon maaf, sampai jadi budak, ternyata orangnya cerdas, bisa memperkirakan prediksi yang luar biasa. Akhirnya diambil ke istana. Jadi orang ring satu di istana. Kalau di sini jadi ya Luhut lah gitu, jadi Erick Thohir lah gitu, jadi Mahfud MD lah gitu. Setelah jadi istana, disitulah kemuliaan Yusuf. Begitu dia jadi orang di lingkaran istana, langsung kakak-kakaknya yang membuang ke sumur tadi dipanggil semua ke istana, termasuk adiknya Bunyamin, termasuk Yakub bapaknya diundang ke istana, semuanya diundang open house. Dimuliakan, dimakan semuanya. Baru setelah makan selesai, baru dikasih tahu. Aku kesini bukan sekedar undang kamu, tapi ingin kamu selalu tetap di sini. Lemahnya kenapa? Ada apa Tuan Raja? Ada apa? Aku adalah Yusuf,
maka langsung dia meluk bapaknya, kakaknya langsung, wah, alamat ini. Aku dihukum mati ini. Dulu aku yang membuang ke semua ternyata masih hidup. Dik Yusuf misalnya. Maka aku sudah memaafkan dan melupakan semuanya. Memaafkan dan melupakan. Nanti kalau Anda sudah punya suami istri yang berat itu mohon maaf Mas Rio, yang sulit dari istri itu adalah melupakan. Kalau memaafkannya gampang. Ingat-ingat nanti Dek, kalau kepada suami istri, tolong mudahlah Anda memaafkan sekaligus melupakan. Pertama, jangan ada laki-laki yang dengerin, jangan. Ini kalau nggak saya cek nanti langsung bilahi taufik walhidayah di belakang. Masih on nggak itu? Baru mulai aja langsung bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, saya masih di sini yang di belakang sampai Sidratul Muntaha. Apalagi udah bersandaran langsung ya Allah, masih luar biasa. Nanti jangan pernah menyakiti hati wanita, karena satu, kalau Anda menyakiti hati wanita itu high cost. Wanita kalau udah nangis biayanya tinggi. Karena kalau wanita nangis air mata yang keluar merusak, eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, lipstick semuanya rusak semua. Benar nggak? Tapi kalau laki-laki nangis gak ada biayanya. Apalagi Irfan di Maskan Nufas ini, untuk sabun muka aja nggak pakai itu. Sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki. Makanya warna kulitnya sama semuanya. Masuk warna kulit muka sama kulit kaki sama semuanya. Jangan pernah menyakiti hati wanita, karena wanita itu mohon maaf, tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada laki-laki yang sudah memindahkan istrinya. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada seorang laki-laki yang memuliakan istrinya. Dan aku, kata Nabi, orang yang sangat memuliakan istri. Mudah-mudahan kita bisa mencatatnya. Dan kalau wanita tersakiti, ingat, wanita itu kuat menyimpan memori. Dia ingat sampai hari kiamat. Kalau ada suami minta maaf ke istri, ini baru pertama apa? Tahun 2010 gitu, 2012 gitu, 2016 di pojokan jam 9 pagi pakai baju hijau, dia apa? Wanita itu ahli sejarah. Wanita itu kuat menyimpan memori, masya Allah. Maka begitu disakiti sulit untuk bangkit, move on, move up. Maka janda lebih banyak daripada duda. Karena janda sudah 4 bulan masa iddah selesai, nggak kawin lagi. 4 tahun nggak kawin lagi, sampai menjanda seumur hidup. Kalau laki-laki enggak, jadi tinggal mati istrinya. Kalau kamu mati, suamimu 3 hari aja bisa kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, buat tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Dia cepat kering. Dasar laki-laki. Karena saya juga begitu. Seandainya saya nanti ditinggal istri saya juga akan kawin lagi. Dan saya ngambil anak dari sini. Apa yang hidup sendiri. Tapi kemungkinan yang mati saya duluan. Karena saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Karena dulu istri saya itu mahasiswi saya. Karena kalau saya ngajar di UGM, saya ngajar di Pasca, tiba-tiba ada wanita duduk di depan. Mahasiswi itu selalu duduk di depan. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau saya luluskan, dia mau nggak? Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anak ulama, anaknya orang kaya, ketua badan wakaf, punya pabrik buade di tengah kota, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahu. Saya tidak kasih tahu, kalau aku mati silahkan kawin lagi. Cuma syaratnya satu, tolong karikatur yang saya dihadiahi oleh Pak GM Sudarta, Allah yarham. Pak GM Sudarta adalah kartunis Kompas dulu yang mengislamkan saya.
syahadatnya dengan saya, terus saya dikasih kartun itu. Sama harusnya suruh dikasih mobil sport waktu itu, tapi saya nggak usah sampai gitu, karena nanti biar meluruskannya. Yang kedua, saya berjuang untuk mengislamkan Deddy Corbuzier. 4 tahun saya tempel, tapi tiba-tiba harus disiarkan di Trans 7, tapi nggak beli sama KPI. Akhirnya alhamdulillah ditawari Gus Miftah. Nah, sama-sama berkepentingan, monggo saja, siapapun boleh. Dan harusnya yang ketiga itu ada penyanyi terkenal, tapi qadarullah sudah diambil sebelum Islam. Misal Marcel itu sebenarnya itu Fadil sudah mulai telepon-teleponan karena dikasih nomor saya, tapi Allah ambil sebelum saya ada. Ini saya berarti seorang yang tokoh dan dapat hidayah sebenarnya. Ya karena direkomendasi oleh temannya untuk banyak tanya tentang Islaman itu semua. Kalau saya mati kamu kawin lagi boleh, tapi tolong karikatur gambarku jangan diruas di kamar tamu, karena sudah saya siapkan tulisan. Kalau kamu kawin lagi, saya mati kamu kawin lagi, tolong tulisannya ditempel. Tulisannya piye kabari dik enak jamanku tong. Tapi nanti kalau kamu kawin lagi, kamu tidur dengan orang lain, saya bangkit dari kubur, saya ngapain kamu tidur sama siapa? Yusuf memaafkan sekaligus melupakan. Yang sulit bagi kita adalah melupakan. Maka Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Nasoihul Ibad yang dilakukan orang bertakwa harus 2 hal yang diingat-ingat, 2 hal yang dilupakan. 1, biasakan kita mengingat-ingat kesalahan kita. 2, ingat-ingatlah kebaikan orang lain, terutama orang tua. Maka nanti salah satu ulama menerangkan, Ibnu Jauzi juga menerangkan bahwa puasa ini sia-sia kalau Anda tidak hormat kepada orang tua. Baik yang sudah meninggal maupun masih hidup harus senantiasa kita hormat dengan cara apa? Kirim doa setiap saat. Grand Syekh Al-Azhar mengatakan kalau kita doakan orang tua 5 kali masih durhaka, karena nggak cukup. Saya paham ini setelah punya anak. Alhamdulillah istri saya itu 3 anaknya. Jangan dipotong. Istri saya itu 3 anaknya. Ketika istri saya harus keluar negeri karena tugas di fakultas bagian kerjasama luar negeri, istri saya juga dosen, dan mohon maaf saya harus nungguin anak saya. Posok 3 anak yang sakit 2. Saat itu saya paham hadis. Kenapa Allah menitipkan ridhonya pada orang tua dan Allah menitipkan murkanya juga pada orang tua. Ridallah wiridal walidain. Dan ketika anak saya sakit, saya tahu. Sampai saya berdoa, ya Allah, yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Orang tua mau gantikan anaknya kalau sakit. Bahkan kalau anak sakit, orang tua ikut sakit. Tapi kalau orang tua sakit, anaknya nggak ikut sakit. Jujur, di antara yang datang ini ada yang mau gantikan orang tuanya. Orang tuanya udah pikun, ya Allah, yang pikun saya saja. Biar orang tua saya bisa dimakan taufik. Ada? Bahkan ada orang tua mau nyedot ingus anaknya waktu bayi. Saya orang daerah, jadi saya tahu persis bagaimana seorang ibu anak bayinya itu pilek, dia nyedot ingus anaknya. Tapi jujur di antara yang hadir ini ada yang menyedot ingus bapaknya. Bapak pilek waktu tak sedot unggalnya. Ada yang mau? Maka kegagalan kita kalau oke. Atau sebelum saya lanjut dibaca dong surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa 36. Iya gede ya lagi. Ayo, Hafiz, masuk. An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. 1. Ala lillahi dinul kholis. Allah hanya menerima semua ibadah kita ini kalau tidak bercampur dengan syirik. Maka tugas utama ini Ramadan mau amal sebaik apapun, kalau bercampur dengan syirik Allah tidak mau terima.
Maka ini tugas kita sekarang. Aqidatus shahihah. Bagaimana menegakkan akidah. Ini penting. Ini maka saya detail. Sebetulnya nggak pengen rakan kebaca ayatnya. Mohon maaf, saya ingin tanya, kalau ada orang nyuri motor di depan situ, sama ada orang menyembah batu, kira-kira yang ditangkap polisi, yang dia kriminal, yang dipenjarakan, yang nyuri motor apa yang menyembah batu? Tapi bagi Allah, dosa yang besar, yang nyuri motor apa yang menyembah batu? Ketika Rasulullah nasihati anaknya Zaid, ya Zaid, bagaimana kalau kamu punya istri nggak menyenangkan? Nggak apa-apa. Tapi istrimu itu dadanya minum, nggak apa-apa. Tapi istrimu makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, mentutan, ngeleran, ngantuan, nggak apa-apa, itu istri saya. Bagaimana kalau kamu punya istri sekarang? Kamu kasih makan, kamu kasih minum, kamu beliin baju, kamu bikinin rumah, tapi kalau tidur dengan orang lain, kalau hamil dengan orang lain, kalau ada anak hasil hubungan, kurang ajar ya Rasulullah. Saya talak 762 kali. Kurang ajar. Ya Zaid, Allah lebih cemburu kepada orang berbuat syirik daripada kamu kepada istri. Maka la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Maka jangan ada syirik itu dalam 5 hal. Nanti kapan-kapan saya terangkan. 1 syirik di dalam zat, 2 di dalam sifat, 3 di dalam isti'anah, 4 dalam ibadah, 5 di dalam ahkam, dalam hukum. Syirik dalam zat, tidak boleh ada zat lain selain Allah. Tidak ada personifikasi Tuhan. Nah itu Ka'bah bukan untuk disembah. Wong dulu sholat itu kemana? Menghadapnya ke Aqsa. Baru perintah puasa barengan dengan pemindahan kiblat. Jadi perintah puasa itu bareng dengan perintah untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka orang puasa harus menyempurnakan sholat. Karena itu saudara kandung dari puasa. Begitu kata Ibnu Jauzi. Gagal kita puasa. Tadi pagi saya zoom dengan saudara kita di Amerika, dari Colorado, dari San Francisco, gabungan. Ada pertanyaan, Ustaz, ini mohon maaf di sini teman-teman itu banyak puasanya full tapi sholatnya bolong-bolong. Itu sama dengan Anda pakai kerudung tapi nggak pakai baju. Mosok sudah puasa kok nggak jadi masuk. Oke, by the way, jam berapa? Udah aja ya. Udah capek gitu. Wajahnya udah wajah nggak semangat gitu. Masih semangat? Coba tepuk 1. Nggak kompak ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk pramuka. Itu saya oke. 11 orang yang di pojok itu jangan jadi bendahara. Secara psikologis dia potensi untuk korupsi. Karena tepuk tangan, tepuk pramuka aja markup nambahi anggaran. Ya sekalian, saya itu karena tahu psikologi, jadi bisa melihat karakter orang itu dari tulisan tangan, dari tanda tangan, dari itu bisa saya lihat karakter. Bahkan dari garis tangan itu bisa. Ada yang mau saya lihat karakternya? Satu aja. Ayo, 1, coba. Ya. Atau Ustaz Abi juga boleh. Coba. Ya, saya ingin lihat. Dari jauh apa dekat? Megang. Rapatkan 4, sisakan 1. Rapatkan 4, ya sebenarnya rapatkan ya coba. Kumpulkan semua darah di sini. Lebih kita. Ya, kumpulkan darah. Ya. Lepas. Kurang ini. Ya, lepas. Alhamdulillah. Ya, sudah 1 sifat saya tahu karakternya. Apa itu Ustaz? Masya Allah, berbahagialah Mas Dio mendapatkan Mas Nur. Pesan saya 1, orang sebaik kopi itu jangan nanti gugur sebelum mati. Ya, ya semuanya ya itu. Karena ada karakter yang itu insya Allah ahli surga, insya Allah ahli surga. Ya. Karena sifatnya sangat kuat. Ini penurut, suruh gini mau.
semuanya. Ada yang salah dari saya? Ada yang mau saya coba lagi? Nah, ini kurang baik, kurang baik ya, nggak baik ya. Jadi sampai mana tadi? Sampai mana? Ya, sirik karena ada sirik dalam sifat termasuk isti'anah, mohon pertolongan. Nanti isti'anah ada 3, boleh sesama manusia kalau misalnya dohiriyah, raja, tapi tidak boleh kepada selain Allah. Iya anak itu, iya kan? Misalnya turun hujan, tidak boleh pakai rara dukun ding 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 ding. Jadi minta dari tsunami, gempa, nggak boleh pada manusia. Tapi kalau sakit minta tolong ke dokter boleh nggak? Boleh. Nanti boleh dengan amal, dengan bacaan Quran, itu semuanya boleh. Nanti salah satu wasilah untuk isti'anah kita kepada Allah boleh seperti itu. Misalnya nyebut kebaikan kita boleh, atau dengan sedekah. Dawu mardoku bisa tokoh. Kalau Anda ingin cepat sehat dengan sedekah boleh. Tapi sedekah jangan dihitung-hitung. Dapat ini nanti, masya Allah, kalau kamu sedekah ini kamu akan jangan matematis. Nanti bingung dari uang. Uangnya dari mana? Sebanyak. Ya, udah nggak usah dilanjut. Ya, jadi saya ulang. Tidak boleh ada sirik. Balik ke Anisa 36. Ya, dilanjut Pak Budin. Satu ibadah yang diperbaiki dalam ini soal jangan ada sirik. Sekali Anda ke dukun, berapa hari sholat yang diterima?